Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelompok Python. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan aki mobil dengan menggunakan aplikasi Odoo. Kelompok 6 tersebut terdiri dari ketua Yosep Maulana, anggota Agustian Rizpiandi, Awan Gumilang, Desta Arisandi, dan saya sendiri Heru Hermawan dan Muhammad Habib. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem presentasi dan alur-alur yang akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya di kelompok 6 ini. Di sini ada deskripsi Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP dan Odoo. Ada sistem bisnis atau siklus procurement, proses bisnis, siklus sales dan distribusi, software yang digunakan Odoo, use case dan activity diagram, dan terakhir tampilan rancangan dan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Desta Arisandi. Di sini saya akan menerangkan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Merupakan sebuah sistem informasi yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis pada perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek operasional, produksi, sampai distribusi. Penggunaan ERP menjadi sebuah sistem di dalam suatu perusahaan, menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan satu database sehingga menjadi lebih mudah dalam berbagai data. Aplikasi Odoo adalah aplikasi ERP bersifat open source yang di dalamnya terdapat berbagai program bisnis seperti sales, point of sale, CRM, human resource, finance and accounting, dan lain sebagainya. Odoo menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript, serta PostgreSQL sebagai database management system. Proses bisnis siklus procurement. Pertama, recruitment determination, menentukan kebutuhan barang yang akan dibeli. B. Source determination, mencari perusahaan penyedia barang secara cepat. C. Vendor selection, mencari supplier atau vendor yang tepat. D. Order processing, proses permintaan barang. E. Proses order monitoring, tracking order atau perkembangan suatu permintaan penawaran. F. Good receipt, penerimaan barang, manajemen pembelian melakukan validasi jika barang sudah diterima. G. Payment, pembayaran kepada vendor, manajer pembelian membuat faktur. Di sini dari slide selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Awan Gumilang dan Rito. Ini ingin membacakan tentang proses bisnis siklus sales dan distribusi. Ada A. Inquiry, yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu. B. Questions, dokumen yang berisi tentang barang atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan. C. Sales order, kontrak perjanjian antara sales dengan pelanggan. D. Packing, proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan menentukan jumlah yang tepat di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. E. Invoice, dokumen sebagai bukti pembayaran. Membuat database dan memilih aplikasi. Dan di sini ada tutorialnya caranya. Yang pertama, login dulu ke Odoo dan masuk ke menu My Database. Habis itu dari menu dapat membuat Odoo Enterprise dengan menekan create. Habis itu kemudian memilih aplikasi yang dibutuhkan lalu klik continue. Setelah itu langkah ini kita lanjutkan dengan mengisi pendaftaran. Gambar di atas adalah hasil dari database Odoo Enterprise yang kita buat. Database ini akan expired dalam 4 jam. Untuk perpanjangan tinggal 15 hari, maka kita perlu melakukan aktivasi email kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya dengan saya Yosep Maulana, saya akan menjelaskan proses aktivasi database.
pembuatan database, kita memerlukan email untuk didaftarkan. Pada email yang didaftarkan, kita akan menerima email untuk melakukan aktivasi. Kemudian kita masukkan password jika belum memiliki password Odoo. Inilah tampilan software Odoo. Selanjutnya, sistem operasi Odoo ini dapat berjalan di sistem operasi Linux, FreeBSD, Windows maupun Mac. Odoo versi 8.0 database, PostgreSQL versi 9.3, sistem Windows 7, 8 dan 10 untuk klien dan server web browser Mozilla, Firefox, dan Chrome. Selanjutnya inilah use case dan activity diagram. Di sini usernya ada customer dan admin penjual. Di sini customer dapat melakukan login, memilih barang, memesan barang, melakukan pembayaran, menerima barang, dan retur barang. Sementara admin penjual dapat melakukan login, menerima pesanan, memproses pesanan, menerima pembayaran, melakukan retur barang, dan mengembalikan dana. Selanjutnya ini adalah use case dan activity diagram antara admin, sales, dan supplier. Di sini admin sales dapat melakukan login, memilih supplier atau vendor, melakukan pemesanan barang, melakukan pembayaran, retur barang rusak, dan menerima barang baru. Sementara supplier dapat melakukan login, menerima pesanan, memproses pesanan barang, memasok barang, menerima pembayaran, menerima retur barang. Ini adalah proses dari pembelian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Habib Al-Fajri. Saya di sini akan menjelaskan slide ke-15 yaitu tentang activity diagram proses penjualan di aplikasi Odoo, yaitu terkait use case dan activity diagram. Activity diagram tersebut meliputi ada customer, web e-commerce, ada pembayaran, gudang maupun pengiriman. Dari customer sendiri itu mencari produk, kemudian web e-commerce menampilkan produk, kemudian customer sendiri pilih produk, dan web e-commerce menampilkan harga. Kemudian kembali lagi ke customer, jika customer ingin melanjutkan proses pembelian, dia akan masuk ke keranjang. Jika gagal, dia akan kembali ke pilih produk. Kemudian jika melakukan proses kelanjutan, dia akan melakukan proses check out oleh customernya sendiri. Kemudian melakukan proses pembayaran, pilih metode pembayaran. Kemudian customer melakukan proses pembayaran. Web e-commerce bertugas mengirimi email notifikasi pembayaran dan customer menerima notifikasi dan melakukan proses pembayaran. Web e-commerce memvalidasi pembayaran menerima notifikasi pembayaran, kemudian gudang pengiriman memverifikasi bahwa customer melakukan proses pembelian dan melakukan proses pengiriman. Kemudian yang slide 16 itu ada organisasi perusahaan dan penjelasan modul. Yang pertama itu ada struktur organisasi pada CV Aki Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah General Manager, bertanggung jawab kepada seluruh proses bisnis perusahaan. Yang kedua ada divisi pembelian, ada divisi ini bertanggung jawab dalam pengadaan barang atau pembelian barang dari vendor. Penanggung jawab divisi ini adalah manajer pengadaan. Divisi penjualan ada dua, yaitu toko online dan gerai toko. Untuk toko online, bertanggung jawab dalam mengelola website e-commerce untuk penjualan secara online. Untuk toko itu ada bertanggung jawab untuk melakukan penjualan barang kepada pengunjung yang datang langsung ke toko, dipimpin oleh manajer toko. Divisi inventory atau gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang dan kondisi barang digunakan di gudang untuk menjaga ketersediaan barang. Yang slide ke-17 itu tentang logo perusahaan Aki Nusantara. Tampilan lambang listrik atau kilat melambangkan aliran listrik yang berada di aki mobil. Warna orange memberikan kemampuan efek hangat dan kuat terhadap situasi. Pemilihan tampilan biru toska melambangkan warna lautan atau samudra. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizpiandi dari kelompok 6. Di sini saya ingin mempresentasikan
untuk menginstal aplikasi Odoo dan juga menginstal beberapa modul yang ada di Odoo. Langsung saja, kalau ingin menginstal aplikasi Odoo, kita buka pencarian Anda, terus ketik odoo.com. Di sini adalah tampilan halaman pertama Odoo. Untuk mendownload aplikasi, kita scroll ke bawah. Di sini ada OpenShot, download. Klik aja download. Di sini aplikasi Odoo meminta keterangan untuk memasukkan nama perusahaannya apa, terus nama Anda, ponsel, email. Ini aja ya. Jadi kalau company size ini aja. Di sini ada beberapa versi untuk Odoo, ada Odoo 16, Odoo 15, Odoo 14, Odoo 13. Di sini kalau yang ini prabayar, kalau yang Odoo Community ini gratis. Kalau download tinggal klik download. Kita ke database. Kalau sudah mendownload, kita akan dikirim ke sini. Kalau mau buat database, kita create database baru. Karena saya sudah punya, saya tinggal masuk ke aplikasinya. Loading ya. Di sini ada beberapa modul dari aplikasi tersebut. Kalau mau menginstal aplikasi yang ada di sini, kita ke aplikasi. Di sini ada beberapa aplikasi yang harus diinstal. Kalau sudah terinstall, gambarnya seperti ini, sudah terpasang. Kalau belum, tinggal install aja. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul sales. Untuk modul sales, kita harus menginstal dulu kontak, modul CRM, dan modul penjualan atau sales. Untuk menyimpan kontak pelanggan, kita harus ke kontak dulu. Di sini ada beberapa pelanggan toko kami ya. Beberapa pelanggan yang sudah disimpan di kontak. Kalau mau pelanggan baru, tinggal buat kontak baru.
Di sini adalah tampilan untuk menyimpan kontak pelanggan. Di sini ada pilihan individu atau perusahaan. Di sini saya akan membuat penawaran atau menyimpan pelanggan baru. Contohnya toko syarat makmur. Masukkan juga alamat jalan Kedongdong. Untuk kota Jakarta. Statusnya oh salah, ini Indonesia. Untuk kode posnya bisa buat aja ya, misal Jakarta. Untuk nomor telepon perusahaan masukkan aja ya. Misalkan untuk email, kalau ada email toko untuk situs webnya, kalau yang ada situs web tinggal colokin aja. Terus kita tambah, di sini ada gambar, kalau ada gambar perusahaannya atau tokonya kita masukin aja. Kalau tidak ada ya abaikan. Terus tambah, di sini create kontak. Kontak aja. Nama kontak misal yang tadi ya, CV. Untuk kontak Bapak Adang, misal yang punya perusahaannya Bapak Adang. Status ini sudah ya, sudah rekam.
kontak. Terus untuk menawarkan, kita masuk ke modul sales. Di sini untuk menawarkan produk, kita buat produk baru. Di sini kita cari yang tadi, syarat makmur. Untuk expirednya, untuk tanggal penawarannya kita masukkan tanggal sekarang. Syarat pembayarannya misal kontan. Untuk produknya kita tawarkan misal produk Yuasa api. Untuk kuantitinya mau berapa, misal kita tawarkan 2 atau 3 aja. Untuk harga satuannya 948.000. Jika toko tersebut terkena pajak, kita cantumkan pajak dengan 11%. Kalau tidak, kita hapus aja, bisa dihapus. Dengan jumlah 2.844.000. Kita kirim. Emailnya ya. Di sini adalah faktur pengiriman yang harus dibayar si toko tersebut dengan jumlah 2.844.000. Sudah terlampir, kita kirim. Penawaran terkirim. Ya, ini adalah penawaran terkirim ya, yang sudah terkirim ke pembeli. Konfir aja. Sudah terkirim, kita buat faktur. Di sini ada pilihan regular invoice, down payment jumlah tetap. Kita pilih aja regular invoice. Ini adalah faktur pelanggan ya, yang harus dibayar. Kita konfir. Di sini si pelanggan harus
buat pembayaran kita send dulu, kirim dulu. Ini adalah send invoice, send dulu. Sudah otomatis terdownload fakturanya dari toko kita untuk toko Syarat Makmur yang harus dibayar sekian. Untuk buat pembayaran kita konfir aja pelanggan harus buat pembayaran lewat bank atau cash, bisa lewat bank misalnya. Begitu aja. Di sini kita dapat informasi bahwa penjual sudah melunasi pembayaran tersebut. Kita mengirimkan rekap ya, untuk bahwa pelanggan sudah mengonfirmasi atau sudah membayar dengan harga segini. Ini adalah faktur pembayaran pelanggan dengan total 2.840.000. Amount sudah terbayar. Kita lihat di sini ya. Dengan nomor sekian, tanggal pembayaran tanggal 18, pelanggan Syarat Makmur, penjual toko Aki Nusantara, total status order penjualan sudah. Jadi di sini sudah terbayar lunas. Terima kasih. Ini adalah tutorial untuk modul sales. Terima kasih teman-teman sudah melihat tutorial tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kita ini, kelompok 6, Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi yang berperan untuk mengintegrasi dan mengoptimalkan proses bisnis pada perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek operasional, produksi, sampai dengan distribusi.
Saran, berdasarkan pembahasan di atas, cukup mengerti bahwa aplikasi Odoo ERP ini begitu banyak kegunaannya untuk bisnis atau perusahaan. Bisa juga untuk pembelajaran bagi mahasiswa atau pelaku bisnis, bagi dosen pembimbing agar dapat juga membantu mahasiswa dalam mempelajari ilmu tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, yang membahas tentang proses penjualan aki menggunakan aplikasi Odoo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.